Kamboja adalah negara dengan penduduk mayoritas penganut ajaran Buddha. Namun terselip agama lain di antara mayoritas Buddha, termasuk pemeluk agama Islam. Walaupun Islam adalah minoritas, namun pemerintah Kamboja sangat menghargai dan menghormati umat Islam. Minoritas Muslim di Kamboja bebas membangun masjid dan ibadah. Kondisi ini sangat jauh berbeda ketika masa rezim Pol Pot yang memimpin Partai Komunis Kamboja. Ketika itu umat beragama di negara ini tidak boleh menjalankan ibadah, termasuk Islam dan Buddha yang diperlakukan sangat tidak manusiawi, bahkan diwarnai dengan pembunuhan di mana-mana. Bayangkan bayi yang tidak berdosa dicampak ke udara dan ditusuk dengan pisau senapang patah atau dihentak pada batang kelapa sehingga mati. Senario itu wujud ketika Kemboja pada zaman kegemilangan Parti Demokratik Kampuchea di bawah pentadbiran pemimpinnya Pol Pot. Pada tahun 2009, Pew Research Center memperkirakan bahwa 1,6% dari populasi atau 236.000 orang adalah Muslim. Pada tahun 2016, data kementerian mencatat 884 masjid yang tersebar di seluruh Kamboja. Tibong Kemem merupakan provinsi yang persentase Muslimnya paling besar di antara provinsi lainnya, yaitu 11,8%. Provinsi Tibong Kemem terletak di dataran rendah Sungai Mekong, Kamboja. Komunitas Muslim terbesar di Kamboja adalah etnis Cham dan etnis Khmer Kamboja. Etnis Cham merupakan keturunan dari kerajaan Champa yang pernah berjaya di wilayah Vietnam Tengah sebelum ditaklukkan oleh bangsa Vietnam pada abad ke-19. Setelah kejatuhan kerajaan Champa, mereka orang Cham banyak melarikan diri ke Kamboja dan membangun komunitas di sini. Mereka juga pergi ke daerah lain seperti Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok. Cham is the indigenous people in Vietnam. And so as Vietnamese migrate southward, eventually Cham migrated to Cambodia and southern Vietnam. And we, for a century, we just assimilated with the Vietnamese culture and the Cambodian culture. Etnis Cham juga memegang peranan penting dalam penyebaran Islam di Kamboja. Mereka mempunyai hubungan yang turun-temurun dengan Raja Kamboja. Mereka juga bergabung dengan entitas Muslim Melayu yang telah lama tiba di Kamboja pada abad ke-13. Pada masa pemerintahan Raja Norodom Sihanouk, komunitas Muslim hidup dengan damai dan mendapat kebebasan beragama. Namun ketika rezim Khmer Merah atau Partai Komunis Kamboja berkuasa pada tahun 1975 sampai 1979, kaum Muslim mengalami penindasan yang luar biasa. Pada era tersebut, masjid dan kuil wihara serta patung-patung dan sekolah dihancurkan. Beberapa di antaranya digunakan sebagai kandang babi. Sebanyak 132 masjid di Kamboja telah dihancurkan dan mereka tidak diperkenankan beribadah. Kitab suci Al-Quran dibakar, ribuan Muslim Cham dibunuh dalam upaya Khmer Merah untuk menghapus semua bentuk kepercayaan agama. Sekitar hampir 100.000 Muslim Cham Kamboja meninggal di bawah Khmer Merah. All around this pagoda there were lots of bodies. They buried 10, 20, 30,000. Selain itu, umat Islam dikumpulkan dan dipaksa memakan kari yang berisi daging babi, kucing, anjing, dan akan dibunuh apabila menolak. Terkadang mereka juga tidak diberi makan.
Muzium Tol Sleng ini merupakan bukti kezaliman Pol Pot yang pernah memerintah Kemboja pada masa dahulu. Sebarang bukti kekejaman rejim Khmer ini didokumentasikan untuk masyarakat Kemboja pada hari ini. Hasma Fasya Hassan, Phnom Penh, Berita TV9. Setelah jatuhnya Khmer Merah, komunitas Muslim berlahan-lahan mulai membangun kembali kehidupan mereka. Tercatat sebanyak 185.000 etnis Cham kembali tinggal di Kamboja. Meskipun tidak sekuat dahulu, populasi Muslim Kamboja meningkat berlahan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim Kamboja menjalankan ibadah mereka di masjid-masjid dan surau yang tersebar di berbagai wilayah. Mereka juga menjalankan pendidikan agama di madrasah-madrasah. Selain itu, organisasi-organisasi Islam lokal maupun internasional turut berperan dalam membantu komunitas Muslim Kamboja, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Muslim di Kamboja tersebar di berbagai provinsi, tetapi beberapa daerah memiliki populasi Muslim yang cukup signifikan. Di antaranya adalah Provinsi Kampung Cham. Kampung Cham adalah salah satu wilayah dengan populasi Muslim terbesar di Kamboja. Banyak desa di sepanjang Sungai Mekong dihuni oleh komunitas Cham Muslim yang menjalankan kehidupan berbasis pertanian dan perdagangan. Provinsi Kampung Canang. Kampung Canang juga memiliki komunitas Muslim yang cukup besar. Mereka banyak bermukim di desa-desa pesisir dan bekerja sebagai nelayan atau pedagang. Provinsi Pursat. Di daerah ini, komunitas Muslim hidup berdampingan dengan penduduk lokal. Kehidupan ekonomi mereka sebagian besar berfokus pada pertanian dan perdagangan. Provinsi Battambang. Battambang menjadi rumah bagi komunitas Muslim yang cukup aktif dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Beberapa masjid besar juga terdapat di daerah ini. Phnom Penh. Sebagai ibu kota Kamboja, Phnom Penh memiliki populasi Muslim yang cukup beragam. Di sini terdapat beberapa masjid besar, sekolah Islam, serta pusat-pusat perdagangan yang dijalankan oleh komunitas Muslim. Daerah Trowi Changfar dikenal sebagai pusat spiritual Muslimin Kamboja yang juga dikenal dengan sebutan Cham, dan tinggal di sana beberapa pejabat tinggi yang beragama Islam. Desa-desa Cham punya satu hakim, beberapa khatib dan bilal. Keempat pejabat tinggi dan hak mereka dibebaskan dari pajak pribadi, dan mereka diundang untuk ambil bagian dalam upacara nasional dan acara-acara besar kerajaan. Masjid yang paling fenomenal adalah Masjid Agung Sirkal, Masjid Internasional Phnom Penh, dan Masjid Nikmah.
Masjid ini juga menjadi salah satu masjid terbaru dan terbesar di negara mayoritas beragama Buddha ini. Pemerintah Kamboja sekarang ini sangat memperhatikan kondisi umat muslim di negaranya. Hal ini bisa dilihat dari perhatian pemerintah yang mengangkat para ustadz di Kamboja menjadi pegawai negeri, sehingga para ustadz di Kamboja kini memiliki gaji. Para guru madrasah Taman Pendidikan Al-Quran ada yang digaji oleh pemerintah. Selain itu, setiap tahun pemerintah bersama presiden juga mengadakan kegiatan buka bersama pada saat umat muslim sedang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di setiap provinsi, gubernur diwajibkan untuk mengadakan acara serupa. Selain itu, setiap rumah sakit dan kantor Perdana Menteri harus memiliki musola. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kebutuhan ibadah umat Islam. Demikianlah ulasan singkat tentang Muslim Kamboja.